jelas sekali bahwa di situ sebenarnya ada upaya dari dirinya untuk bisa mempertahankan statusnya tanpa melakukan effort yang besar untuk memperbaiki diri atau mengevaluasi diri gitu. Jadi mereka tetap pengen dapat statusnya, tetapi mereka mengabaikan peran yang harus mereka lakukan. Kan begitu. Jadi maksud saya adalah begini, kalau misalkan Baraya mau jujur-jujuran sekarang, jujur nih, jawab silakan ya. Informasi yang Baraya ketahui sekarang itu dapat lebih banyak dari guru di sekolah atau dari Google. Ya, sebenarnya Baraya tentu saja akan menjawab dari Google. Dari Google itu sekali lagi bukan pembelajaran. Google itu alat pencari di mana kita bisa mengkoneksikan diri kita dengan orang lain atau dengan pengetahuan atau dengan karya orang lain. Tetapi orang-orang yang dimaksud sebagai guru-guru sekarang itu menjadi sangat khawatir kalau kita mendapatkan suplai informasi yang banyak tanpa kontribusi dari mereka, karena mereka sadar bahwa mereka memang memiliki kualitas yang sangat rendah gitu, atau memiliki kualitas yang rendah. Nah, agar orang-orang tetap menghargai dirinya, ya akhirnya mereka melakukan hal-hal yang semacam itu. Tapi ini akhirnya menghancurkan anak-anak kita, menghancurkan otak-otak generasi muda kita. Karena akhirnya apa? Generasi-generasi muda yang takut kualat atau yang takut tidak mendapatkan berkah, pada akhirnya juga menjadikan guru itu sebagai satu-satunya sumber pelajaran. Dan akhirnya apa? Karena berasal dari sumber pelajaran yang itu-itu saja, maka orang-orang yang dihasilkan, sumber daya yang dihasilkan cenderung memiliki karakteristik sumbu pendek, kemudian picik. Jadi mereka tuh tidak bisa menemukan dua jawaban benar sekaligus. Ketika ada dua jawaban benar sekaligus, mereka tidak terima, otak mereka berontak dan akhirnya membentur-benturkan, dan kemudian mereka mengatakan bahwa saya berpikirnya hitam putih, tidak ada yang abu-abu, kalau benar ya benar, kalau salah ya salah gitu. Nah, ini kan sebenarnya adalah pikiran-pikiran picik, pikiran-pikiran doktrin gitu. Mereka tidak bisa melihat warna lain selain hitam dan putih, dan kemudian mereka mengatakan bahwa warna lain yang dimaksud itu adalah abu-abu. Mereka tidak bisa melihat merah, kuning, hijau, keindahan alam yang luar biasa yang diberikan Tuhan melalui mata kita. Mereka tidak bisa melihatnya, mereka tidak bisa memproyeksikannya ke dalam otak. Karena apa? Karena sudah jumud, sudah beku, gara-gara mereka sudah didoktrin bahwa kamu jangan lihat dari sana, lihat dari sana, lihat dari sana, jangan sampai cybergogi, jangan sampai paragogi, kamu cukup saja lihat guru kamu berbicara. Jadi sumber informasinya hanya satu, jadi ketika ada informasi yang lain mereka kaget. Makanya ini saya misalkan kemarin banyak atau mendapatkan masukan atau kritik atau evaluasi dari beberapa orang, diantaranya adalah dari mana ya, yang ahli misalkan dalam sains dan sebagainya. Dia mengkoreksi saya dan biasa-biasa aja gitu, karena dalam studi akademik koreksi dan kritik itu adalah sesuatu yang lumrah gitu. Tapi langsung kolom komentar itu dibanjiri, wah guru gembul ternyata dikoreksi, tidak tahu apa-apa, terbukti bahwa dia tidak, dan seterusnya gitu. Karena apa? Karena mereka itu benar-benar tidak bisa memisahkan antara mana koreksi sebagai sesuatu yang membangun dengan mana hujatan yang menghancurkan gitu. Karena mereka mah ya mendapatnya satu informasi ya satu aja terus gitu, gak bisa. Dan orang-orang yang seperti itu, sumbu pendek itu, pada akhirnya apa? Pada akhirnya menganggap bahwa perbedaan itu adalah awal mula dari permusuhan. Coba kalau misalkan Baraya, saya kemarin berbicara juga, kalau Baraya menemukan ada perdebatan di antara scientific, bahkan yang kalah pun konstruktif gitu. Perdebatan saintifik antara Einstein versus Neil Bohr misalkan, yang seperti itu kan sangat-sangat produktif, itu konstruktif, itu bahkan Einstein yang kalah dalam perdebatan itu pun pada akhirnya meraih Nobel dan dianggap sebagai salah satu pencetus teori kuantum. Dia itu kan pencetus teori kuantum yang ketiga setelah Planck dan Bohr itu. Artinya dalam perdebatan yang kalah pun dia membangun. Nah, coba kalau misalkan Baraya cek orang-orang yang diajarin secara sepihak sama guru yang sama dan harus berkah, harus nurut pada satu orang itu, setiap ada perdebatan itu jadi menjadikan mereka itu berpolemik satu sama lain, kontroversi, bahkan bisa gontok-gontokan gitu. Mereka tidak terbiasa dengan perbedaan, mereka tidak terbiasa dengan perspektif yang sangat berbeda. Nah, makanya ini sangat-sangat berbahaya. Kalau ada guru, ada orang yang sudah mengatakan jangan belajar dari Google nanti bla 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 dan sebagainya, itu sebenarnya bukan hanya menunjukkan bahwa dirinya sudah rusak, tetapi juga menunjukkan bahwa dirinya akan merusak orang-orang lain yang ada di sekitarnya.